Kita tidak punya harapan tentang perubahan. Kalau tadi dibilangin, oh kita ini lemah bidang ekonomi, lemah bidang pendidikan, lemah bidang kesehatan, gimana cara ngerubahnya? Banyakin orang pesantren, ya salah besar. Banyakin orang pintar, salah besar. Bikin sampai ke tingkat ranting NU-nya, gak ngaruh. Semua DNU kan, kira-kira semua tahlil, gak ngaruh apapun untuk mengubah. Kalau Anda ingin mengubah, Anda ingin melakukan kebangkitan, lakukan jalurnya. Cuma satu jalurnya. Jalurnya adalah politik. Ingin membangkitkan NU menjadi sebuah kekuatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik. Jalannya cuma satu, lewat politik ini. Kalau kita politik dikuasai, semuanya bisa kita bereskan. Kita mungkin akan menjadi kekuatan baru yang bisa memberikan pengaruh dan menguatkan ideologi kita. Maka saya selalu bilang, siapapun yang ngaku NU, ibadahnya ibadah cara orang NU, tapi dia tidak mau ber-PKB, maka dianggap oleh saya nih, dianggap menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap perjuangan ahli sunnah wal jamaah kalau tidak ber-PKB. Buat apa ngaku NU? Kalau Anda tidak melakukan perubahan, dan perubahan itu sederhana. Yang di bawah simple, kalau ngaku NU, amankan PKB-nya. Itu mau beresin negara begitu. Kenapa? Kalau kita kuat, gampang. Kita ini mau ngomongin pendidikan, menterinya bukan orang NU pendidikannya. Mau ngomongin kesehatan, menterinya bukan orang NU. Ekonomi, bukan orang NU. Kita punya harapan besar, mungkin sharing kekuasaannya lebih. Menteri pendidikan dari PKB, itu pasti NU. Kalau NU belum tentu PKB, karena yang NU itu KNU-nya baru 15 karat itu. Kalau sudah PKB baru 24 karat itu. Jadi kalau belum ber-PKB itu masih 15 karat KNU-nya. Kalau PKB itu sudah 24 karat. Maka ada yang nanya ke saya, Bina Insan Mulia itu NU apa bukan? Loh, kalau sudah PKB berarti sudah 24 karat NU-nya Bina Insan Mulia ini. Gimana yang nanyain NU apa bukan? Saya ini totalitas buat PKB. Bagaimana memahamkan kepada warga Nahdliyin bahwa namanya ahli sunnah wal jamaah itu sebuah ideologi yang harus kita ikuti secara kafah, tidak boleh setengah-setengah. Ibadahnya ikut ahli sunnah wal jamaah, politiknya juga harus ikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau cuma ibadahnya saja yang ikut ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya Nahdlatul Ulama yang ibadahnya begitu, maka kita dalam politiknya harus searah, dan arahnya itu adalah PKB. Jadi ini harus dibangun kesadaran. Sebetulnya simpel, bangun kesadaran ini ke masyarakat. Pemilih PKB itu ada 5%. Yang pilihannya tidak akan berubah, mau dikasih duit sama siapa saja, dia akan milih PKB itu 5%. Artinya apa? Pemilih PKB itu ada pemilih ideologi. Kita naikkan gimana pemilihnya 10%? Gimana caranya? Kesadaran tentang pentingnya politik ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau kita warga NU ini sadar, ya mudah-mudahan Ketua Umum PBNU lama-lama juga bisa sejalan seiringan. Ya, mudah-mudahan melalui Kiai Jazul Fawaid menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah tentang KNU-an. Kesadaran bahwa kalau NU mau maju harus politik. Jangan kita menjual NU kepada pihak lain. Ini yang kita khawatirkan, masa depan NU bagaimana? Maka saya bilang, bagaimana masa depan NU ke depan? Saya bilang ke sahabat-sahabat di grup itu, kalau Anda pengen tahu masa depan NU, cukup lihat masa depan PKB. Kalau masa depan PKB suram, maka suram pula masa depan NU dan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Bisa jadi 20-30 tahun ke depan, ahli sunnah wal jamaah cuma tinggal kisah seperti di Saudi Arabia. Ini pentingnya kita aware. Kesadaran yang tidak muncul dari kalangan NU ini, Nahdliyin, ini karena mental. Mentalnya ini adalah mental inlander, mental terjajah dari dulu. Dijajahnya terlalu lama. Ya, dijajah oleh penjajah, dijajah oleh kultur. Kulturnya menjajah, bukan mental pemenang. Ini problem kita. Padahal Ki Wahab Hasbullah itu tahun 50-an sudah menyampaikan tentang ini, mengingatkan kita. Ingat, kita ini adalah meriam, kita bukan gelugu.
Maka di Indonesia ini partai yang paling ditakuti cuma satu, PKB. Kalau tumbuh kesadaran baru di komunitas Nahdliyin tentang pentingnya politik ahli sunnah wal jamaah, kemudian warga Nahdliyin juga mulai hilang dari inlandernya, sadar bahwa dia itu bisa berkuasa, dia punya kekuatan, dia sebagai mayoritas bisa menentukan bangsa ini. Bahaya buat orang lain, bahaya buat kekuatan lain. Itulah kenapa PKB dan NU selalu pengen dipisah. Itu bukan kebetulan, memang ada pihak yang ingin memisahkan antara PKB dan NU dengan berbagai cara. Ini yang harus kita sadari. Maka dari itu kita tetap totalitas berjuang. Dan saya berharap sekolah politik Bina Insanul ini terus berlanjut, bukan hanya untuk DPP PKB DKI dan Banten. Saya siap lahir batin mendanai seluruh sekolah politik PKB nasional. Kenapa? Kita pengen berkontribusi untuk ideologi ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada caranya melalui begini, kuatin politik. Maka dari itu, kepada seluruh caleg PKB yang hadir pada hari ini, saya minta nyalek harus all out, harus total, gimana pun caranya, yang penting menang. Kalau menang akan kembali modalnya. Tapi kalau setengah-setengah duitnya hilang, dapat enggak? Siap semuanya? Nah, begitu. Ini adalah bagian dari kontribusi pesantren untuk Indonesia. Jalannya melalui Partai Kebangkitan Bangsa sebagai satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU. Dan satu-satunya partai yang berideologi ahli sunnah wal jamaah. Only one. Tidak ada yang lain. Apalagi ngaku-ngaku, nggak boleh. Cuma satu yang lahir dari NU dan berideologi ahli sunnah wal jamaah.